Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mengucapkan terima kasih nih karena Anda sudah hadir pada kegiatan kita hari ini yang dimana Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah dan mendapatkan manfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, yang dikatakan tadi, Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Di sini Anda sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum, Bu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan inti, Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, yang dimana kegiatan kita hari ini adalah proses interaksi antara konselor, yaitu Ibu sebagai guru BK di sini, sebagai pemimpin kelompok juga, yang akan memberikan bantuan bersama anggota kelompok di sini, yang dimana kita akan memberikan solusi tentang topik yang akan kita bahas nanti. Untuk tujuan bimbingan kelompok di sini, kita dapat melatih dalam berkomunikasi, dalam berbicara. Di sini juga kita dapat mengemukakan pendapat, mengemukakan ide juga. Jika ada ide-ide tentang topik yang kita bahas, boleh disampaikan di sini juga. Untuk bimbingan kelompok ini, kita jangan berputar dalam menyampaikan pendapat, tetapi kita harus memberikan pemahaman, memberikan kesempatan kepada teman-temannya juga. Di sini kita dapat memahami tentang topik yang akan kita bahas. Untuk bimbingan kelompok ini kan kita duduknya melingkar. Tahu nggak ada alasannya apa? Enggak tahu. Alasannya itu ketika teman menyampaikan sesuatu, kita dapat menerimanya dengan baik, bisa mendengar secara langsung maupun juga didengarkan secara jelas dari ucapan teman-teman nanti. Untuk bimbingan kelompok ini memiliki yang dimana kita harus terbuka dalam menyampaikan sesuatu, jangan ditutup-tutupi gitu kan. Kita dalam berkomunikasi nanti, cerita kita ini tidak akan menyebar luas di teman-teman yang lainnya, juga tidak akan didengar. Di cerita ini akan diketahui dari forum sini aja. Nah, untuk bimbingan kelompok kita harus secara sukarela dalam menyampaikan sesuatu, jangan merasa terpaksa juga gitu kan. Dalam bimbingan kelompok ini ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini Ibu yang menentukan topiknya. Sebelum kita memulai topik yang akan kita bahas, di sini lebih baik kita melakukan sesi perkenalan, karena Ibu belum tahu nih Anda semua ini dari kelas mana gitu kan. Ibu kayaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Najwa Selviana Elsi. Ibu ini biasa dipanggil Najwa sebagai guru BK di sini dan juga sebagai pemimpin kelompok. Nah, di sini siapa nih yang diperkenalkan nanti? Nama, kelas, siapa secara sukarela? Coba angkat tangan. Boleh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari kelas 12. Setelah itu, Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Diana Espiana Putri. Saya dari kelas 10 Bu. baik. Setelah itu siapa lagi? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Haida Desa Imamudin. Saya dari kelas 10. Selanjutnya, di sebelah kanan siapa nih? Yang diem aja. Saya Sekar Bu. Saya dari kelas 12 Bu. Setelah sekarang, Saya Imanita Bu. Dari kelas 11. oh baik, kita sudah melaksanakan sesi perkenalan. Tetapi kan kita beda kelas juga kan, belum tahu nama lengkapnya itu siapa. Di sini Ibu mengajak anak
Iya. Boleh? Boleh Ibu. Baik. Ibu Najwa. Ibu Najwa Sekar. Ibu Najwa Sekar Manda. Ibu Najwa Sekar Manda Diana. Ibu Najwa Sekar Manda Diana. Ya. Ibu Najwa Sekar Manda Diana Tasya Riri. Oh, baik. Itu lagi ya. Ibu Najwa Sekar Manda Diana Tasya dan Ririn. Nah, kita udah kenal nama temannya. Bagaimana kalau kita melakukan SDG hari ini? Baik, SDG kita hari ini kita menyambung abjad ABC yang dimana nanti ibu kata A kalimat dari ibu sudah itu ibu tunjuk contohnya Ririn, dia B apa nanti kalimatnya gitu. Berarti harus menyambung ya Bu Iya. Ibu. Berarti kalimatnya itu harus sesuai abjad. Sesuai abjad. Nyambung ke Baik, untuk kata pertama, aku lapar nih hari ini. dan di mana ya aku tidak salah pantun. Terus? Tunjuk. Coba bikin mie goreng kali ya. Tunjuk. Sepertinya minyak juga habis. FIFA di kos aku. Bocor. Gimana ya mengatasi FIFA itu? Aduh, gimana ya? Pusing aku pusing untuk FIFA ini. Ikan, gimana mau main gini? Jika ada pacarku, sebenarnya dia bisa memperbaikinya. Kalau begitu aku telepon saja dia. Dan sampai sini aja ya. Nah, yang ibu sampaikan tadi, ibu akan mengambil topik tugas. Seperti yang ibu lihat di sekolah ini, banyaknya orang pacaran gitu kan. Di sekolah, kadang di apa di aula pacaran juga. Bagaimana kalau kita di sini membahas topik tugasnya dampak dari pacaran? Boleh Bu. Boleh Bu. Ya Baik. boleh Bu. Jadi tema kita hari ini adalah dampak pacaran. Apa yang Anda ketahui? Itu pacaran itu seperti apa sih, Dit? Apa yang Apa Bu? sosokan? Gimana sosokannya? Dia pernah lihat kawan saya itu sok-sokan gitu Bu, makanya padahal dia biasanya sendiri yang makan jambu, tapi pacarnya sok-sok ayah kayak gitu. Teman saya PC teleponan Mas gitu Bu. Ibu saya gimana ya Bu? Diana? Menurut saya pacaran itu menyenangkan sih Bu. Menyenangkan. Iya, bisa. Tapi kadang bisa membuat kita happy, bisa buat kita sedih. Nah, nggak tentu lah Bu. Sedihnya seperti apa? Kapan itu? Gak ada kabar Bu. Gak ada kabar. Iya. Bu, kalau misalnya pacaran ya yang dibilang sama Diana tuh ada sedih, ada senangnya, cuma lebih sedihnya itu kan alangkah ketika orang yang kita suka itu, orang yang kita suka tuh bersama orang yang kita sayang itu malah selingkuh Bu. Parah. Saya pacaran itu ya untuk bisa jadi kayak penyemangat gitu Bu. Bisa jadi tempat kita cerita, misalkan karena nggak semua keluh kesah yang kita rasakan
yang ngerti tentang perasaan kita gitu. Iya. Setelah kita ketahui apa itu pacaran, di sini tahu nggak manfaat pacaran itu? Udah baik dalam sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat, ada nggak manfaatnya? Ibu, kalau menurut saya ya, kalau dampak positifnya, kalau misalnya mungkin kalau misalnya ini kalau mau jadi tugas bisa bareng-bareng gitu, bisa kayak saling bertukar pikiran gitu loh, katanya bisa bareng-bareng lah gitu, bisa melakukan hal positif lainnya gitu. Kalau pacarannya secara positif gitu, mungkin pacarannya kayak kata Lasya tadi kan bisa belajar bareng, bisa saling terbuka bareng, pokoknya ya bisa membangun lah. Kayak misalnya dia itu lagi malas belajar karena pacarnya nyemangatin belajar, dia mau belajar gitu, jadi prestasinya naik, itu nggak apa-apa. Tapi sekalinya pacaran kan juga berdampak negatif, dia terus-terus mikirin pacarnya, sekolah jadi belajar jadi terbengkalai dan lain sebagainya, itu malah enggak ada manfaatnya saya pikir. Kalau menurut siapa lagi nih? Ada yang tunjuk? Diana. Itu udah tadi Bu, happy Bu. Tapi kalau Ya, ya apa? Selalu happy Diana? enggak Bu, suka nyebelin juga kadang pun pacar saya. Oh Diana, udah ada pacarnya? Enggak Bu, bukan saya Bu. Dia sering call, PC, kadang-kadang ayo. Siapa ya misalnya nanya, misalnya si Isna misalnya Bu. Isna yang keluar. Gak bisa, aku malam ini mau apa ya bilangnya, kayak sleep call sama pacar aku. Jadi kan berkurang Bu waktu dia yang seharusnya bisa keluar dengan teman-temannya, dia jadi Fokus ke pacarnya. iya iya apa. Kalau sebenarnya setuju nggak pendapat dari Diana tadi? Kurang berinteraksi dengan teman-temannya, lebih fokus ke pacarnya gitu. Iya sih Bu, kadang ada ya Bu, kadang sebagian orang nih ya karena mungkin apa namanya dia lebih milih luangkan waktu untuk pacarnya, jadi sama teman-temannya tuh kayak kesannya tuh kayak temannya tuh kayak diabaikan gitu, padahal mungkin sebenarnya enggak, mungkin dia cuma kayak membagi waktu gitu loh Bu. Tapi menurut saya manfaat pacaran itu mungkin bisa membuat menaikkan mood gitu Bu. Karena tiba-tiba kita tuh capek, pengen apa gitu, pengen cerita tapi nggak ada cerita, tapi kayak saya ditanya kenapa gitu, jadi kayak baju gitu. Untuk manfaat pacaran pas di sekolah, ada yang tahu nggak? Kasih tahu. Kalau menurut saya nggak ada sih Bu, saya juga mau pacar kan Bu, karena saya karena saya berpikir kan Bu, kayak saya tuh males chat orang, habis itu balas chat orang terus juga ketakutan gitu kan Bu. Lalu kita bikin topiknya, dengan pacar kita lagi, bikin pacar kita dan kenapa belum, gimana keadaan dia, dengan kita aja kayak belepak-lepak aja gitu. Kayak, udah kita aja gitu kan. Tapi bawa waktu aja. Iya Bu, apa aja gitu Bu. Kalau misalnya soal kerja, bisa lah kita sendiri gitu Bu. Kita juga juga sendiri. Kalau kita nyuruh pacar kita terus gitu Bu. Dari pendapat Sekar tadi tentang dia bilang kalau pacarnya itu buang-buang waktu, ada nggak yang menyanggah pendapat Sekar tadi? Enggak Bu, saya setuju sih sama pendapat. Karena sebenarnya tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia pasti butuh orang lain Bu. Ada saatnya butuh, ada saatnya pengen jatuh cinta juga sama kayak orang lain. Cuma pacaran tuh dari sekian banyak teman-teman saya melihat benar kayak yang kata Rin sama Diana tadi, bahwa ada yang nggak bisa balance antara waktu dengan keluarga, belajar, teman dan pacaran terus sampai kayak gitu Bu, sampai semuanya terlupakan, terus pokoknya apa pacarnya, sampai kalau
sendiri kan Bu. Nah itu dia Bu, menurut saya tidak ada manfaatnya. Ada nggak yang melawak atau yang nggak pendapat dari Suka juga Manda? Iya mungkin itu bagi sebagian orang ya Bu, karena kan pandangan orang kan beda-beda dan kebutuhan setiap orang itu juga beda-beda gitu. Untuk Tasya? Beda sih sama Amanda dan juga Suka gitu. Karena kalau udah sekali putus, udah sekali kayak sampai depresi, walau alam lah. Kalau kita tengok orang kayak itu kayak Ya Bu, gitu Bu. Nah, ini kadang Bu, kadang teman dilupakan tapi sekali berputus sama pacarnya itu baru dari teman Bu. Sampai kalau kita mau kita udah nanti sekarang ini udah nggak usah lagi sama dia begini. Udah berkali-kali kayak gitu Bu, tapi tetap balikan itu bisa di-cut off sih Bu teman kayak dia karena capek juga menyalurkan energi negatif. Ya percuma aja kalau kita kasih saran, tapi ujung-ujungnya dia tetap kekeh dengan keputusannya Iya, sendiri. itu nyakitin dirinya sendiri juga Bu. Dia ada tanggapan? Mungkin Bu, mereka berpendapat seperti itu karena mungkin ya mereka tidak berpacaran gitu kan Bu. Dan mungkin juga sebagian orang yang pacaran misalnya di sekolah kan Bu, bisa jadi dia yang awalnya tidak mau sekolah, yang malas sekolah, malas belajar. Nah karena ada pacar dia di sekolah, dia harus semangat ke sekolah. Tapi kalau misalnya pacarnya beda sekolah, apa gimana? Iya semangatin dari bilang. Semangat walaupun Iya. beda sekolah gitu. Kalau ada kan, Ibu kan sebagai guru BK di sini ada ketemu korban di sekolah ini yang dimana dia pacaran satu sekolah itu kan, tetapi ada pengaruh negatifnya untuk dia bolos si cewek itu. Nah, apa tanggapan Anda dari semua? Itulah Bu efek buruknya tidak saya sukai Bu dari pacaran. Kenapa saya ingin pacaran? Karena saya sudah memikirkan efek buruknya Bu. Dan lebih banyak efek buruknya. Berarti lebih suka taruh aja ya? Iya Bu. Baru ada wah. Yes. Sebenarnya ya Bu, menurut agama, Masya Allah. pacaran itu bukannya sebuah pilihan yang bisa dipilih mau pacaran atau enggak, tapi sebuah ketetapan bahwa saya pacaran itu haram. Ibu izin bertanya, kan tadi yang kita bahas itu tentang pacaran di sekolah atau di dunia nyata nih Bu. Nah, beberapa teman saya, mungkin ya termasuk saya juga pernah nih pacaran virtual. Menurut Ibu atau teman-teman sekalian gimana nih? Apakah diperbolehkan atau gimana pacaran? Dari pertanyaan Anda tadi, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Nah, Tasya. Pacaran virtual ya, itu sebenarnya pernah saya rasakan juga dulu. Virtualnya ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya sama kayak pacaran pada umumnya, bisa memberikan semangat, tanya kabar, gitu kan. Pokoknya kalau misalnya mau cerita, mau curhat tentang apapun kayak kegiatan kita sehari-hari, gitu kan, ya pasti bakal ditanggapin gitu. Ya hampir sama kayak pacaran pada umumnya, cuma beda itunya aja. Yang kedua kan di media sosial. Cuma kalau misalnya negatifnya itu banyak yang sering nipu identitas, nipu identitas gitu. Contoh yang kalau misalnya di media sosial ini cowok, aslinya bisa aja cewek kan. Iya. Nah gitu. Ya mungkin kalau dari pengalaman saya ya gitu. Nah, yang selanjutnya, Saya mungkin kalau pacaran virtual tuh ya benar-benar saja bagi sebagian yang mau, tapi memang rasanya tuh kayak ya tidak, untuk janganlah gitu karena soalnya kita belum kenal siapa dia, gimana orangnya, terus gimana gimana kelakuannya itu. Menurut saya mungkin sebagian orang terserah, boleh saja, tapi disarankan untuk tidak. selanjutnya, Suka? Saya rasa tidak. Kenapa tidak? Karena gimana ya Bu, itu bagi saya
peluang waktu untuk berpacaran itu bisa dimanfaatkan dari segi hobi kita, dari dipindahkan ke aktivis lain gitu, Bu, seperti hobi kita, karir kita gitu. Jadi daripada pacaran itu bagi saya lakukan aktivitas yang saya sukai. Untuk menghindari dosa-dosa juga ya. Iya, Bu. Mantap itu, Masya Allah. Nah, selanjutnya dari pertemuan ini ada nggak yang ingin menyampaikan kesimpulan dari topik yang kita bahas hari ini? Kesimpulannya apa gitu? Saya Bu, Amanda. jadi kesimpulannya Bu, kita kan masih SMA, jadi lebih baik jangan pacaran dulu, kita kejar karir kita dulu, kita kejar dulu belajar, mungkin bisa meningkatkan prestasi kita dibanding pacaran tuh mungkin nanti ya jenjang yang lebih serius, mungkin ya tahu seperti itu saudara sekarang tadi gitu. Karena lebih banyak negatifnya dibanding positifnya. Iya, selanjutnya. Benar yang seperti dikatakan Manda, mungkin sekarang status kita itu masih pelajar. Alangkah baiknya kita tidak terpaku atau memikirkan hanya pasaran gitu, karena masih banyak nih yang harus kita mimpi yang harus kita wujudkan, impian-impian yang harus kita capai gitu. Menurut saya Untuk lain orang tua. ya. Selanjutnya, Diana, ada nggak kesimpulan yang ingin disampaikan dari pertemuan ini? Pertanyaan yang kita bicarakan di Pacaran, tentang pacaran, di sekolah menyenangkan sih Bu, tapi jadi udah dibantu dengan Bu positifnya. Pacaran juga tidak boleh berlebihan, ya. Boleh pacaran tapi tidak boleh berlebihan. Tapi Bu, menurut agama itu haram. Jadi dari cerita kita tadi ini tentang topik kita bahas nih, Diana mau pacaran lagi atau Nggak tahu ya Bu, kita kan kadang mood hari ini pengen pacaran, besok moodnya enggak gitu. Nggak bisa dipastikan. nah, tapi untuk akademik masih nggak menurun kan? Enggak Bu. Alhamdulillah. Untuk Tasya, gimana ya kesimpulannya, pacaran itu sebenarnya kalau di kita jadi apa beda SMA ya masih belajar, ini nggak usah sih lebih banyak meningkatkan prestasi terlebih dahulu, karena yang belum lagi kita kan harus nanti bisa apa, ada yang masuk kuliah juga nih, jadi kita harus banyak melakukan persiapan gitu untuk kuliah nanti kan gimana gitu kan. Belum lagi harus mikir jurusannya cocok apa gitu. Ini kita lebih mementingkan akademiknya juga daripada pacaran, karena banyak kasus juga yang anak sekolah yang pacaran mungkin bisa sampai melakukan sesuatu ya sampai akhirnya hamil dan akhirnya berhenti sekolah karena itu. Jadi mending meningkatkan prestasi daripada pacaran. setelah kesimpulan Ibu ingin menanyakan apa sih kesan-kesan dari kegiatan kita hari ini? Pesannya Bu, di sini pesannya ya saya senang sekali bisa kenal sama dekat dengan teman-teman, terus bisa berpikiran terbuka ternyata tentang pasaran itu ada sisi positif dan negatifnya untuk teman-teman juga, ada dari agamanya juga. Pesannya semoga kedepannya kita bisa membahas topik lain dengan Allah. Selanjutnya ada Kesannya ya ini merasa antusias untuk menyampaikan pendapat nih, jadi kita juga dapat mengetahui gimana sih pendapat masing-masing tentang topik kita, tentang pacaran itu apa dan ada sisi positif negatifnya.
Lalu untuk pesannya yang sama yang di ada itu ya semoga untuk ini kelompok selanjutnya kegiatan ini bisa membahas topik yang lebih menarik dan juga seru gitu, yang mungkin bisa berkaitan dengan hal-hal yang viral saat ini gitu. Mungkin Ya, Jadi, mungkin kesan yang saya rasakan tentunya senang ya Bu bisa bertukar pikiran bersama teman-teman yang ada di sini, dan pesan saya untuk lebih bisa dari kita yang dari topik yang kita bahas tadi, untuk kita lebih bisa, kita sebagai pelajar lebih bisa memprioritaskan mana pendidikan dan mana itu hal pribadi. Semoga kedepannya kita juga bisa bahas topik yang menarik juga. baik Ibu. Berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda, sangat aktif dalam menyampaikan pendapat di sini, mengungkapkan pendapat. Nah, di sini Ibu juga minta maaf jika ada kesalahan kata atau Ibu juga Ananda untuk menyampaikan pendapat. Mau nggak maafin Ibu? Mau. Baik, alhamdulillah. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.